luar biasa pastinya Kak Kenda. Puji Tuhan, tetap semangat ya. Meskipun kita nggak ketemu langsung, tapi Kak Kenda juga kangen sama adik-adik. Kakak Tessa juga. Adik-adik kangen nggak sama kakak-kakak di sini? Iya. Wow. Terima Kami kasih. kangen loh sama kalian. Ya ampun, kita akan mempersiapkan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tapi sebelumnya silahkan adik-adik untuk bersaat teduh dulu. Sudah? Silahkan bangkit berdiri karena kita akan pujikan hati-hati tanganku. Boleh tepuk tangan ya. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganmu yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan, hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Mari adik-adik, kita ambil Alkitab kita akan baca Mazmur. Kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 111 ayat 10. Kitab Mazmur pasal 111 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mari untuk merespon Mazmur yang telah kita baca bersama-sama, kita menyanyikan KC 299. Ya Tuhan, tiap jam. Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita akan masuk ke dalam firman. Sebelumnya kita akan pujikan Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suru langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Adik-adik, kita akan bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang telah membawakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita jumpa lagi minggu ini dalam ibadah online dari kitab Amsal pasal 3 ayat 13 hingga 20. Amsal pasal 3 ayat 13 hingga 20 dengan judul Karyaku di Era Digital. Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjutkan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memimpin kami, Engkau telah menyertai dan memberkati kami. Tuhan pimpin kami untuk kami dapat belajar bersama-sama, memahami dan mengerti firman-Mu. Berikan hikmat, kebijaksanaan dan akal budi dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amsal pasal 3, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertiannya ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air di samudera raya berpencar, dan awan menitikkan embun. Kitab Amsal adalah kitab Perjanjian Lama yang berisi syair dan hikmat, ucapan bijak, perumpamaan, dan peribahasa. Hikmat itu kebijaksanaan, kecerdasan, atau akal budi. Pesan yang terdapat dalam kitab Amsal merupakan pengajaran yang hendak diberikan kepada umat dengan tujuan agar umat Tuhan menjadi bijaksana. Orang tua, anak-anak, orang tua muda memperoleh pengetahuan. Jadi Amsal pasal 3 menunjukkan manfaat hikmat dari Tuhan kepada manusia. Mari adik-adik kita lihat pada halaman berikutnya. Dalam Amsal pasal 3 ayat 13 hingga 20, adapun bacaan ini terbagi atas dua bagian besar, antara lain hikmat Tuhan membawa manusia merasakan kebahagiaan. Pertama, merasakan kebahagiaan. Kedua, hikmat Tuhan mengendalikan dunia dengan benar. Ada hikmat Tuhan, maka dunia dapat dikendalikan dengan benar. Maksudnya bagaimana? Kita lanjutkan di halaman berikutnya. Nah, membawa kebahagiaan dan mengendalikan dunia dengan benar. Jadi maksudnya, atau malah kita bertanya, kenapa sih bisa membawa manusia merasakan kebahagiaan? Masih ingatkah adik-adik dari kisah dua orang ibu yang berebut anak? Mari kita buka, kalau sedang buka Alkitab, pegang Alkitab, adik-adik bisa buka dari 1 Raja-Raja pasal 3. Di bacaan tersebut diberi judul Hikmat Salomo pada waktu mengambil keputusan. Raja Salomo itu dikenal raja yang penuh dengan hikmat. Masuklah dua orang ibu berebut seorang bayi mungil yang baru lahir. Bayinya masih mungil baru lahir. Yang seorang berkata, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Demikian juga dengan ibu yang satunya. Dengan hikmat Tuhan, Salomo dapat mengambil keputusan dengan benar. Salomo menyuruh mengambil sebuah pedang agar anak tersebut dibagi dua. Tapi ibu yang anaknya masih hidup pasti tidak tega.
apalagi anaknya dipenggal dan ia rela memberikan anaknya asal anaknya itu tidak dibunuh. Nah, perhatikan gambar ini. Dua orang ibu tadi yang berebut di ayat 1 Raja-Raja 3 ayat 25, raja bilang, penggalah anak itu. Kata raja, belahlah jadi dua, biar dapat ibu yang satu dan ibu yang satu dapat sebagian sama-sama bagian yang sama. Tapi karena merasa ibu ini, wah daripada anakku mati, sudahlah ambil aja di ayat 26. Akhirnya raja bisa tahu mana yang ibu sesungguhnya. Sehingga raja dapat berkata, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia, dialah ibunya. Itulah yang dimaksud hikmat membawa kebahagiaan. Seorang pemimpin haruslah bijaksana. Pemimpin atau orang yang biasa mengambil keputusan haruslah seorang yang takut akan Tuhan, adil dan bijaksana agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Demikian pula seorang guru, orang tua. Di kitab Amsal pasal 9 ayat 10 ada tertulis, itu menjadi ayat hafalan kita, ayat emas kita. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Itulah yang dimaksud bisa membawa kebahagiaan. Dengan keputusan Salomo ataupun keputusan hakim, maka akan bawa kebahagiaan. Seorang yang ceroboh dalam mengambil keputusan dapat membawa akibat yang buruk, akibat yang fatal, akibat yang kurang baik. Terkadang begitu pula dengan orang tua kita. Mereka tidak berani bertindak tegas karena kasihan, karena sayang kepada anaknya. Padahal keputusan itu sebenarnya salah. Contoh kasus dalam sehari-hari yang kita alamin, ada orang tua yang tidak bertindak tegas kepada anak yang bersalah. Kasihan, nggak tega, berbagai macam alasan. Tapi hal tersebut bisa membawa akibat yang kurang bagus. Bukan berarti orang tua harus memukul anaknya, bukan berarti orang tua harus berkata kasar, tapi harus bijaksana. Terkadang tidak berani menghukum atau kasihan atau karena sayang dapat mengakibatkan anaknya menjadi malas. Aku malas belajar. Orang aku nggak belajar juga nggak dipukul sama mama. Aku nggak diomelin. Aku nggak belajar juga tetap aku disayang. Nah, orang tuanya kurang tegas mendidik karena kasihan, karena sayang, anaknya jadi malas. Anaknya jadi kurang sopan. Mamanya bilang, adek, bilang pelan, nggak diperdulikan. Mau dikasarin, kasihan. Mau ditegesin, kasihan, nggak tega. Nah, kadang-kadang anak-anak jadi tidak sopan, kurang sopan. Dan yang ketiga, main gadget nggak kenal waktu. Tidak peduli kalau orang tua minta tolong, sudah keenaan main gadget, sudah keenaan main sepeda, sudah keenaan baca buku, nggak peduli sama orang tuanya. Orang tuanya nggak berani menghukum, orang tuanya bukannya kurang bijaksana, tapi orang tuanya tidak tega. Nah, itu akibatnya kadang-kadang anak-anak jadi berlaku semau-maunya. Semua manusia diberi akal budi, diberi kepandaian, diberi kecerdasan. Seharusnya dalam bersikap dan bertutur kata, anak atau kita semua dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Anak dapat bertanggung jawab menggunakan waktu dengan benar. Tapi banyak orang, banyak anak-anak salah menggunakan akal budi dan kecerdasan. Cerdas tapi dipakainya yang bukan-bukan. Contoh sehari-hari main gadget, main tab, main HP, sering kita pakai tanpa batas. Main game melulu, nonton YouTube melulu seharian. Nggak bisa dibilangin, malah kalau dikasih tahu marah-marah. Orang bijak atau orang berhikmat bisa atau tahu menggunakan uang dengan benar. Orang bijak
bisa mengatur waktu dengan benar. Orang bijak pasti akan mengambil keputusan dengan benar. Hikmat mengajarkan seseorang untuk berbuat baik. Hikmat mengajarkan seseorang untuk dapat lebih bijaksana. Dan hikmat akan membuat orang semakin diberkati. Hikmat lebih berharga dari uang. 189.526.124 rupiah. Wah, banyak banget duitnya, 189 juta. Atau emas, perak, dan perunggu permata. Di sini emasnya kelihatan beberapa batang, ada permata, ada perak. Tapi di Alkitab dibilang hikmat lebih berharga daripada uang, emas, perak, atau perunggu. Orang banyak duit tapi kasar, orang banyak emasnya tapi sombong, orang banyak permata tapi angkuhnya bukan main, kasarnya bukan main. Mana yang lebih dihormatin? Pasti orang yang berhikmat, orang yang bijaksana akan lebih dihormatin. Kembali ke judul kita tadi di atas, sesuai pembelajaran kita minggu ini, karyaku di era digital. Mari kita gunakan mulut kita untuk berkata yang baik dan benar seperti Raja Salomo. Bertingkah laku, bersikap sopan, baik dan benar, tidak sembarangan, dapat menggunakan waktu dengan benar. Ketiga, kepandaian yang kita miliki bukan hanya bermain gadget, tetapi mungkin bagi yang hobi otak-atik program, bisa membuat game, ataupun kreativitas yang positif, bikin kegiatan-kegiatan yang positif melalui gadget yang kita miliki. Kondisi new normal saat ini memang membatasi kita semua, membatasi adik-adik untuk bermain. Tapi ingat, Tuhan memberikan kita hikmat. Kalau memang kita hanya bisa bermain di rumah atau hanya main dengan gadget, nggak punya saudara di rumah, mari kita gunakan teknologi sebagai sarana yang benar. Memakai waktu dengan benar, jangan kebanyakan main, sampai lupa tidur, lupa makan, bahkan lupa belajar. Bukan hanya orang tua kita marah, tetapi juga akan merusak mata kita. Dengan meminta hikmat Tuhan, mari kita akan hidup lebih baik. Maka kita akan hidup lebih baik dan menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kita berada. Terakhir, berdoalah dan mintalah kepada Tuhan hikmat untuk berkata dan berlaku yang baik. Mengambil keputusan dengan baik kalau kita berhikmat. Pengertian, kita dapat mengerti, dapat membedakan apa yang baik dan benar juga. Akal budi, agar kita cerdas dan berhasil, tidak mudah dibohongin. Jangan sampai orang tua kita berkata, angel tenan tuturane. Dan semoga kita juga tidak berkata, angel tenan ngelakon ini. Wah, angel tenan ngelakon ini. Tapi kalau kita sudah terbiasa melakukan hal yang baik dan benar, dan kita memiliki hikmat, pengertian, dan akal budi, orang akan melihat kita menjadi terang dan berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih adik-adik, ketemu lagi kita minggu depan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman ini, atas segala berkat, kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan, bukan hanya kami pandai menyampaikan firman ataupun adik-adik kami mendengarkan, tetapi kami semua dapat menjadi pelaku firman yang baik. Berikan hikmat-Mu, pengertian-Mu, dan akal budi kepada kami. Baik kami kakak-kakak layan maupun adik-adik layan, walaupun mereka kecil, mereka dapat menjadi berkat, mereka tetap bersinar dimanapun mereka berada.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik yang dikasihi Tuhan, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan toh? Bagaimana? Semakin kuat iman kita tetap sukacita dan jangan lupa untuk selalu taat. Ya, ingat taat. Karena permulaan dari hikmat itu adalah taat dan taat kepada Tuhan. Kita akan respon firman Tuhan, kita akan pujikan tanganku hendak kupakai KC 227. Berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang luar biasa baik buat kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh mengikuti infak. Tuhan lewat syafaat kami akan berdoa bagi kesehatan kami semua. Kiranya Engkau akan memberikan kesehatan yang baik Tuhan di tengah situasi dan kondisi saat ini Tuhan. Hanya kesehatan yang daripada-Mu lah yang kami inginkan, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Engkau akan pulihkan, Engkau akan memberikan mujizat buat teman-teman kami yang malas Tuhan untuk mengikuti ibadah. Tuhan ketuk pintu hatinya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami. Berkati setiap usaha dan pekerjaan kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik di tengah situasi dan kondisi saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan tercurah buat kami. Tak lupa Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami, GPIB Ebenezer. Tuhan berkati gereja kami, agar gereja kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Engkau berkati Pak Pendeta, majelis, dan juga para kakak layan yang senantiasa menyiapkan semuanya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah syukur doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Disiapkan ya uang persembahannya. Jangan lupa persembahannya itu nanti kasih ke mama ya, untuk mama kasih ke gereja ya. Jangan lupa adik-adik, kita akan pujikan Beri Padanya.
Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tak terasa kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi tetap jangan takut ya, karena kita akan ketemu lagi minggu depan, ya kan Kak Tessa? Bener banget. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer. Dan juga makan yang sehat ya, jangan jajan sembarangan ya. Dan juga jangan lupa, kakak selalu bilang jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kita ada tiga ibadah di YouTube ya kan? Ada kelas TK, kecil, dan tanggung. Semuanya di like ya. Nah, adik-adik yang sudah menonton atau sudah beribadah, jangan lupa untuk fotonya di-sharekan ke kakak Tessa atau kakak Dewi. Atau bisa juga melalui grup sektor masing-masing. Atau bisa juga di-share lewat IG di mana Kak Tessa? Di PA Ebenezer SBY. Di tag ya. Jangan lupa ya, kami tunggu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan pujikan Tuhan Kau Gembala kami. KC 292. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Bapak, sebentar kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Berkati kami agar kami dapat melakukan setiap firman yang telah diberitakan oleh kakak-kakak. Ajar kami menjadi anak yang taat, yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang mau selalu mendengarkan kata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan saat teduh adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti IHMPA. Selamat hari Minggu.